Halo everyone, perkenalkan saya Lili Ardana Lubis dari NIM 237 kelas 2E mahasiswa program farmasi klinis. Pada video kali ini saya ingin membahas bukan cuma manis, tetapi inilah alasan mengapa diabetes merusak pankreasmu. Yuk langsung aja kita bahas, selamat menyaksikan. Nah, ada soal yang pertama seperti ini, yang dimana di dalam soal itu, apa itu diabetes mellitus secara umum? Nah, menurut referensi atau daftar pustaka secara ilmiah, diabetes mellitus adalah kondisi endokrin dan metabolit kronis yang ditandai dengan definisi insulin, yang dimana resistennya ini insulinnya memiliki kombinasi 2, sehingga gangguan ini menyebabkan peningkatan kadar gula sehingga dikenal sebagai hipergemia dan dapat mengakibatkan berbagai penyakit vaskular diabetes seiring waktu. Soal selanjutnya, soal nomor 2 seperti ini. Bagaimana kadar gula darah yang tinggi atau hipergemia yang memicu terbentuknya radikal bebas atau ROS di dalam tubuh? Nah, pada kondisi hipergemia, glukosa yang tinggi dapat disebabkan kekurangan insulin sehingga glukosa di dalam darah ini tidak dapat dimanfaatkan oleh sel, yang dimana hal ini menyebabkan sel mencari sumber energi lain, yaitu lemak. Lemak ini mempunyai proses pemecahan. Selain itu, menghasilkan energi juga yang menghasilkan produk sampingan seperti radikal bebas, yang dimana dengan meningkatnya proses pemecahan lemak sebagai sumber energi, maka akan meningkatkan proses sintesis lemak atau kolesterol yang di dalam tubuh, yang akan meningkatkan konsumsi oksigen atau NADPDH, yang akan kemudian meningkatkan radikal superoksida yang menghasilkan adanya radikal bebas yang berlebihan, dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan dan dapat menimbulkan beberapa penyakit. Soal selanjutnya, soal nomor 3, soalnya seperti ini, yang dimana di dalam soal itu, bagaimana radikal bebas tersebut merusak sel beta pankreas atau memperparah resistensi insulin. Nah, hiperglikemia yang meningkatkan pembentukan ROS yang sehingga terjadi stres oksidatif, yang dimana ROS ini menyerang membran fosfolipid sel yang melalui proses peroksidasi lipid yang menyebabkan kerusakan membran pada sel. Nah, kerusakan ini akibat stres oksidatif pada beta pankreas yang menurunkan kemampuan sel dalam memproduksi hormon insulin, yang dimana akibatnya sekresinya insulin ini berkurang sehingga kadar glukosa darahnya tetap tinggi dan kondisi diabetesnya semakin memburuk. Soal nomor 4 seperti ini. Apa itu antioksidan? Bagaimana mekanisme kerjanya dalam menetralkan radikal bebas pada penderita diabetes? Nah, antioksidan adalah yang mampu mengurangi dampak buruk senyawa oksigen relatif atau ROS dan senyawa nitrogen relatif atau RNS, atau keduanya dalam kondisi fungsi fisiologis normal pada manusia, yang dimana sehingga antioksidan ini berperan menghentikan atau memutuskan reaksi perantai radikal bebas yang dapat dalam tubuh manusia sehingga terhindar kerusakan akibat radikal bebas. Nah, antioksidan ini juga berperan dalam menetralkan radikal bebas dengan cara memberikan satu elektronnya kepada radikal bebas sehingga menjadi non-radikal. Soal nomor 5 seperti ini. Contoh sumber antioksidan atau eksogen dari makanan atau suplemen atau endogen yang terbukti secara ilmiah dapat membantu manajemen diabetes, yang dimana ada vitamin C, vitamin E, flavonoid, ada tanin. Yang pertama kita akan membahas vitamin C, yang dimana sumber makanannya ada buah-buahan, sayur-sayuran yang segar. Ada seperti jeruk, jambu biji, cabai hijau, kecamba, brokoli. Ada juga aplikasi klinisnya, yang dimana pemberian vitamin C ini mulai dari 1000 sampai 3000 mg per hari pada penderita diabetes dapat mengurangi produksi sorbitol. Penderita diabetes ini sangat dianjurkan untuk banyak mengonsumsi mengandung vitamin C cukup tinggi untuk mencegah berbagai komplikasi diabetes. Dan ada juga vitamin C ini mengurangi glukosa darah dan lipid pada pasien diabetes mellitus. Asupan vitamin C yang
direkomendasikan adalah 45 mg per hari untuk orang yang dewasa. Nah, yang kedua itu ada vitamin C, yang dimana sumber makanannya itu ada suplemen vitamin atau makanan kaya antioksida. Dan ada juga aplikasi klinisnya seperti meningkatkan sensitivitas insulin, kontrol glikemik, serta menurunkan resiko komplikasi mikrovakular dan kardiovaskular. Pemberian dosis dari mulai 400 sampai 1200 per hari, yang dimana selama 3 bulan terbukti menurunkan peroksidaan plasma sehingga 27%. Nah, ini juga membantu meningkatkan fungsi aliran darah, retina, dan fungsi ginjal pada penderita diabetes mellitus. Dan ada flavonoid, yang dimana flavonoid sama tanin ini merupakan sumber makanan seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji kacang, polong, coklat, teh, anggur merah, dan memiliki aplikasi klinis seperti flavonoid itu. Aplikasi klinisnya itu merangsang sel beta dan pankreas untuk meningkatkan sekresi insulin yang menghambat enzim atau alfa glukosa dan alfa amilasa, serta merangsang beta pankreas yang rusak. Ada tanin, yang dimana meningkatkan penyerangan glukosa melalui jarum insulin dan transportasi GAUL4 yang hingga menurunkan glukosa darah tanpa meningkatkan adipositas, penumpukan lemak. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal nomor 6 seperti ini, yang dimana kesimpulan dan pesan untuk penutup yang edukatif bagi penonton. Kesimpulannya yang saya dapatkan adalah diabetes mellitus bukan hanya sekedar masalah kadar gula darah yang tinggi, tetapi juga memicu terbentuknya stres oksidatif yang dapat merusak sel beta pankreas dan terpapar resistensi insulin. Dan pesan saya bagi penonton yaitu menjaga pola hidup yang sehat, mengontrol kadar gula darah yang, serta mengonsumsi makanan yang akan antioksida seperti buah-buahan dan sayur-sayuran adalah langkah krusial untuk menetralkan radikal bebas dan mencegah komplikasi dan menjaga kualitas hidup penderita diabetes. Ingat, mencegah stres oksidatif, melindungi pankreasmu. Oke, di dalam video ini materi yang saya ambil itu merupakan dari referensi atau daftar pustaka secara ilmiah. Inilah referensi atau daftar pustaka secara ilmiah yang saya ambil.